Halo kakak-kakak, selamat jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan saya sebagai pemandu Pendeta Santiadi Manurung. Program persiapan guru sekolah minggu ini terselenggara kerjasama Yayasan Komunikasi bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, bahan persiapan yang hari ini, episode kali ini angkat adalah dari Ester pasal 4 ayat 10 sampai pasal 5 ayat 8. Ester pasal 4 ayat 10 sampai 5 ayat 8 dengan tema belajar dari kisah Ester menghadap Raja, Tuhan memberi keberanian. Dan yang akan menyampaikan bahan Alkitabnya tentu saja kami bergantian ya. Episode kali ini akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Dan nanti usulan metode di setiap kelas kita sama-sama akan tunggu ya siapa saja yang akan memberi usulan metode di setiap kelas. Baiklah kakak-kakak, kita akan mulai. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau memberkati kami. Engkau memberikan kekuatan bahkan juga sukacita yang meluap-luap bagi anak-anak-Mu yang tetap setia untuk boleh mendampingi, untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada anak sekolah minggu, sehingga melalui mereka pengenalan mereka akan Tuhan makin hari boleh makin kuat dan boleh makin bertumbuh. Berkatilah persiapan kami pada kali ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Kak Pendeta Hendra boleh menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak semua. Terima kasih Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Ester pasal yang keempat ayat ke-10 sampai dengan pasal 5 ayatnya yang ke-8. Yuk, saya mengundang kita semua untuk membuka firman Tuhan, dan saya akan membacakan buat kita semua. Ester 4 ayat yang ke-10 sampai dengan 5 pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Ester menyuruh Hatach diberitahukannya kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang. Orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Ketika perkataan Ester disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi akan terluput. Sebab jika engkau berdiam diri saja pada saat ini, pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Tetapi engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Lalu Ester menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan, dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan minum selama 3 hari, siang dan malam. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, meskipun berlawanan dengan undang-undang. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Mereka lalu pergi dan melakukan sama seperti yang dipesan Ester kepadanya. Pada hari ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdiri di pelataran dalam istana raja, di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ratu Ester berdiri di pelataran, raja berkenan kepadanya dan mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu Ester mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jika baik pada pandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja." Titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, raja bertanya kepada Ester, "Apakah permintaanmu?"
niscaya itu akan dikabulkan. Apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan pun itu akan kupenuhi. Jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan jika baik dalam pandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datanglah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok hamba akan lakukan seperti yang raja kehendaki. Demikian bacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, ini adalah kisah lanjutan dari kisah Esther, dan kita mau sama-sama untuk memperkenalkan tentang Tuhan dalam kisah ini. Padahal di kitab Esther tidak disebutkan satu pun nama Tuhan. Tapi apakah benar Tuhan tidak ada dalam kisah Esther? Yuk kita susuri ya, satu persatu ayat demi ayat dari bacaan kita ini. Di ayat 10 sebagai awal bacaan kita disebutkan, akan tetapi Esther menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai. Jadi Hathach ini adalah suruhannya Esther ya, karena terlihat sekali ada keterputusan ya antara kehidupan luar istana dengan ada yang di dalam istana. Esther ada di dalam istana, tapi nampaknya terputus ya. Maka kenapa saya mengatakan demikian? Karena Esther tuh harus komunikasinya tuh nggak bisa leluasa, harus ngirim utusan, dan utusan menyampaikan apa yang menjadi perkataan Esther kepada orang-orang di sana, dan demikian juga sebaliknya. Dan kalau kita melihat pada bagian ayat 10 ini, berarti ada sesuatu yang terjadi, lalu Esther menyuruh Hathach untuk memberitahukan kepada Mordekai apa sih sebenarnya yang terjadi ya. Kalau kita sedikit naik ke ayat 6, maka kita akan menemukan ya bahwa Hathach ini keluar mendapatkan Mordekai di lapangan kota, sementara Esther ada di dalam istana. Jadi memang agak terputus ya. Apa yang dialami oleh Esther ini membuat dia komunikasinya terputus dengan orang-orang di luar istana. Nah, kalau kita melihat ayatnya yang ke-6 dan ke-7, maka kita akan menemukan bahwa ternyata ada sesuatu yang terjadi di luar sana, yaitu ada rencana pembinasan orang Yahudi. Dan lalu Mordekai menceritakan hal-hal yang berkenaan dengan rencana itu dan bagaimana melepaskannya. Makanya di ayat 7 kalau kita membaca, Mordekai menceritakan kepada Hathach segala yang dialaminya tentang rencana pembinasaan dan juga apa-apa yang akan diberikan orang-orang yang membinasakan orang-orang Yahudi ini. Dan itu adalah sesuatu ancaman besar. Nah, atas respon dari Mordekai itulah di ayat 10 disebutkan, lalu Esther menyampaikan kabar melalui Hathach kepada Mordekai. Apa kabarnya? Esther lalu mengatakan gini, nggak ada yang bisa aku lakukan. Ayat 11 disebutkan ya, bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, nah ini ada satu hukuman, yaitu hukuman mati. Dan Esther menegaskan pada ayat 11, aku sudah 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Jadi nampaknya, kayaknya nggak mungkin aku menghadap raja dan mengatakan sesuatu untuk membebaskan orang-orang Yahudi. Jadi nggak mungkin banget ya. Dan itu yang disampaikan Esther kepada Mordekai melalui Hathach. Apa yang diresponi oleh Mordekai? Mordekai nampak sekali setelah ada banyak sekali kisah-kisah Mordekai dan Esther ya. Bagaimana Mordekai mengatur ini dan itu, Esther diatur dengan ini dan itu supaya bisa mengakses raja dengan berbagai upaya-upaya menampilkan segala sesuatu yang baik, yang spesial sehingga raja bisa terpikat, dan semuanya fokusnya pada upaya manusia. Dan kali ini ada sebuah turning point yang terjadi dalam kisah kita ini, yaitu Mordekai nampak sekali nggak mengandalkan dirinya lagi. Dia udah nggak tahu, udah nggak ada lagi nih kekuatan dirinya ya begitu ya. Dan ayat 12 disebutkan gini. Ketika Esther lalu menyampaikan apa yang menjadi berita itu kepada Mordekai, Mordekai lalu menyampaikan kembali ya. Bahkan di ayat 14 disebutkan dengan begitu keras sekali ya. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, jadi memang harapannya itu ada di Esther. Tapi Esther ternyata nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya, karena dia udah nggak dipanggil raja nih, udah 30 hari ini. Nah, ayat yang ke-14 menunjukkan Mordekai sedang mengharapkan sesuatu di luar dirinya. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan
dan kelepasan dari pihak lain. Seru walaupun tidak disebutkan Tuhan, tapi menyebutkan pihak lain menunjukkan bahwa, wow, Mordekai sedang mengatakan bahwa ada kuasa besar di luar dirinya, di luar kekuatan manusia ini yang akan menolongnya. Ini Tuhan nampak sekali membuat Mordekai, kita semua ini menjadi sadar ya. Setelah banyak sekali upaya manusia, hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan diri dilakukan untuk membawa Ester menjadi ratu ya. Kali ini Mordekai mengatakan, wah udah terbatas memang kita. Tapi tetap bagi orang Yahudi ada pertolongan dan kelepasan. Ini kita belajar dari kisah ini bahwa walaupun tidak disebutkan ada Tuhan begitu ya, kata Tuhan di dalam kitab ini, tapi tetap sepertinya Tuhan sedang berencana sesuatu, mengatur segala sesuatu, dan bahkan memposisikan Ester, Mordekai, dan orang-orang Yahudi ada dalam situasi tertekan dan gak bisa melakukan apa-apa lagi dengan kekuatannya. Dan bahkan disebutkan lalu muncullah iman mereka. Jadi setelah benar-benar mentok ya, itu benar-benar muncul ada kekuatan lain mengharapkan sesuatu di pihak lain. Dan ini adalah cara Tuhan untuk menyadarkan banyak orang. Dalam bacaan kita disebutkan, lalu Ester meresponi dengan positif. Ayat 16 ada perintah Ester kepada Mordekai dan orang-orang Yahudi di Puri Susan, berpuasalah untuk aku. Wah, ini terlihat kalau Mordekai tadi berharap kepada pihak lain, dia udah juga menunjukkan keterbatasannya. Nah, kali ini Ester juga melakukan hal serupa. Sebelumnya dia kan mengupayakan segala sesuatu untuk memikat raja dengan kecantikannya, dengan dia pakai wangi-wangian, ya, upaya untuk memikat raja dengan kemampuan manusianya. Tapi kali ini Ester juga menunjukkan bahwa nggak ada kekuatan lain. Berpuasalah untuk aku, jangan makan dan minum selama 3 hari. Ya. Dan aku juga akan melakukan gitu juga. Aku dan dayang-dayangku disebutkan. Kemudian aku akan menghadap raja. Jadi berbeda sekali dalam kisah sebelumnya di mana Ester mengandalkan kekuatan diri, mempercantik diri, pakaiannya, wangi-wangiannya supaya raja terpikat. Kali ini Ester benar-benar mengandalkan pihak lain, dan pihak lain itu dalam teks kita disebutkan ya berpuasa, artinya kuasa lebih besar daripada pengambil kebijakan lain. Ya, ini adalah Tuhan pasti. Nah, dalam teks kita disebutkan justru dengan berpuasa itu, dan setelah itu dia akan menghadap raja dan dia mengatakan, kalaupun aku harus mati, aku akan mati. Jadi Tuhan beri keberanian untuk bertindak. Dan keberanian itu didasari dengan kerinduan Ester untuk bisa menolong pihak lain, yaitu orang-orang Yahudi yang sedang menghadapi situasi genting ini. Kisah kita berlanjut, pasal kelima ayat 1. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Jadi, walaupun sudah ada usaha untuk mengandalkan kekuatan Tuhan ya dengan berpuasa, Ester tetap punya hikmat untuk bisa memikat raja. Bagaimana caranya? Dia sudah mengandalkan Tuhan dan kini ada kemampuan untuk dia juga melakukan upaya-upaya manusiawinya. Disebutkan dia mengenakan pakaian ratu, dia berdiri berposisi tepat di depan istana raja supaya punya akses pandangan raja langsung ya. Dan akhirnya raja melihat Ester dan raja mengeluarkan tongkat emas ke arah Ester, dan itu menjadi akses untuk Ester bisa bicara. Kakak-kakak, ketika raja bertanya ya, apa keinginanmu? Ester nggak langsung mengatakan ya bebaskanlah orang-orang Yahudi begitu. Tapi Ester lalu memakai strategi yang unik sekali, dan ini menunjukkan hikmatnya. Jadi Tuhan memberikan Ester bukan hanya keberanian, tapi juga hikmat melengkapi keberanian. Ada orang hanya berani aja, tapi nggak cerdik, nggak berhikmat, ya bisa kacau juga. Ester mampu melakukan dengan kombinasi yang baik sekali. Dan Ester memakai hikmat itu, dia berpakaian ratu, dia posisinya pas, dan juga ketika diminta keinginan apa, dia nggak langsung ya, tapi dia mengaturnya supaya ada ruang di mana akhirnya raja itu, waduh, penasaran banget ya, sampai dengan kalau kita melanjutkan kisah kita di pasal yang ke-6, raja sampai nggak bisa tidur, lalu akhirnya dia membuka kitab-kitab sejarah dan menemukan tentang Mordekai. Ini cara Tuhan
untuk bekerja dengan luar biasa, menghadirkan hikmat melengkapi keberanian. Kakak-kakak, dari kisah ini kita belajar 3 hal. Tuhan itu bisa membuat kita sadar akan keterbatasan diri manusia. Kita menjadi tahu kita memerlukan Tuhan. Dari begitu banyak upaya Mordekai, Esther untuk memikat raja, ternyata juga ada situasi di mana mereka terbatas. Lalu Tuhan berikan keberanian untuk bertindak. Esther menjadi berani karena ia percaya ada kuasa lain yang bisa mampu menolong dia. Sampai dia memutuskan puasa. Dan yang ketiga, Tuhan juga berikan hikmat untuk melengkapi keberanian. Adik-adik perlu kenal kisah ini dan mengenal Tuhan yang memberikan keberanian dan juga melengkapinya dengan hikmat untuk kita bertindak. Adik-adik perlu tahu ada banyak sekali hal-hal yang menakutkan. Mungkin seperti konteks dalam kisah kita ya. Adik-adik khawatir akan keselamatan dalam situasi yang banyak sekali demo-demo saat ini ya. Tuhan rindu agar kita berani, punya keyakinan kuasa pihak lain yaitu Tuhan akan menolong kita. Dan itu yang membuat kita berani. Selamat menyampaikan pesan ini. Kiranya adik-adik mengenal Tuhan. Tuhan memberi keberanian. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, jadi keserimpet nih. Yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Dan akan menyampaikannya adalah Kak Grace Bustami. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan Alkitab kita dari Esther 4 ayat 10 sampai 5 ayat 8 dengan tema belajar dari kisah Esther menghadap raja, Tuhan memberi keberanian. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan oleh Kak Grace Bustami di kelas Batita Balita. Mari Kak Grace Bustami. Terima kasih kakak. Halo kakak-kakak GSM, hari ini kita akan mempersiapkan materi untuk kisah Esther menghadap raja ya, buat kelas Batita dan buat kelas Balita. Nah, Tuhan memberi keberanian. Bacaannya dari Esther 4 ayat 10 sampai Esther 5 ayat 8, itu kakak-kakak harus baca, tetapi untuk anak-anak nanti hanya ada 1 ayat. Oke, kita akan langsung mulai aja ya. Nah, saya akan mulai dari tujuan. Tujuannya nanti ini saya agak sedikit diubah kata-katanya aja, tapi tujuannya sih sama kurang lebih ya. Anak sekolah minggu dapat menyebutkan beraninya Esther sebagai berani berbuat baik. Saya tidak menggunakan berbuat benar karena ini Batita Balita yang familiar sama mereka, itu lebih ke baik. Baik itu sama benar sama mereka masih sama aja gitu ya. Jadi daripada bikin mereka bingung baik dan benar, ya lebih baik baik aja ya. Lalu kemudian yang kedua, tujuan kedua, anak sekolah minggu dapat menemukan 5 perbedaan pada gambar Esther, cerita Esther menghadap raja. Kita langsung mulai ya. Saya agak-agak nyampur nih, ntar ada kata-kata contoh ceritanya atau langsung tiba-tiba saya nyapa. Kakak-kakak jangan bingung ya. Emang udah kayak gitu dari dulu settingannya. Oke? Kita mulai. Ya, kakak-kakak urutan yang pertama adalah kakak-kakak akan membaca Esther 4 ayat 16. Ini agak panjang. Jadi nanti waktu dibaca, kalau kata-katanya untuk pendek-pendek ya bisa 3 atau 2 kali, lalu kemudian diulang anak-anak. Atau kalau misalnya itu kata yang panjang dan cukup sulit, 1 kata aja, lalu kemudian diulang anak-anak. Begitu sampai selesai ya. Lalu kemudian sampaikan tema cerita, Tuhan memberi keberanian, lalu supaya anak-anak tahu apa ya yang mau dia dapat, teman-teman tanyakan, berani seperti apa ya yang diberikan Tuhan untuk Esther. Kita belajar sama-sama ya. Lalu kemudian masuk di urutan ini. Menurut kamu yang disebut berani itu yang mana ya? Yang pertama itu anak yang berani ngomong ke polisi atau ke orang dewasa, aduh tolong dong ada kucing nyangkut di pohon, ditolongin dong. Atau berani yang kayak aku berani kayak superhero gitu ya kan.
atau berani mengejar balon di jalan raya, itu jalan raya tapi dia kejar balonnya. Waduh, berani sekali dia. Berani yang mana ya? Yang menurut kamu berani itu yang mana? Dari jawaban anak-anak, teman-teman pakai untuk masuk di dalam cerita. Ya, kalau berani Esther yang mana ya? Kita dengar ceritanya sama-sama ya. Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan gambar-gambar orangnya aja yang dengan tujuan teman-teman mungkin bisa jadikan itu sebagai wayang atau flashcard gitu. Jadi nggak harus PPT, karena kalau PPT ya orang gitu-gitu aja. Harus orangnya tampil, kakak-kakaknya yang kebanyakan ngomong, dan urutan ceritanya ada di sini ya, di dalam video ini. Karena nanti yang saya bagikan ke kakak-kakak itu adalah PPT yang isinya ya cuman orangnya aja, urutan ceritanya kakak-kakak belajar lewat videonya ya. Perkenalkan Haman ya. Haman itu seorang pejabat kerajaan Persia. Haman itu dia nggak senang sama orang-orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia. Kenapa Haman gak senang sama orang Yahudi? Oh, rupanya Haman itu karena dia pejabat, jadi kalau dia lewat, itu orang-orang tuh harus hormat gitu, hormatnya itu nunduk, sujud. Tapi waktu Haman lewat, ada satu orang yang gak sujud, ada satu orang yang tetap berdiri. Ternyata dia adalah seorang Yahudi, namanya Mordekai. Dia ayah angkatnya Esther, Ratu Esther. Itu sebabnya Haman gak senang sama orang-orang Yahudi. Jadi Haman punya rencana jahat nih. Ya, dia mau supaya dia akan usahakan supaya di kerajaan Persia tidak ada orang Yahudi lagi. Wah, bahaya banget ya. Berarti semua orang Yahudi gak ada lagi dong di kerajaan Persia. Tetapi Mordekai tahu rencana jahat Haman. Jadi dia beritahukan ke Ratu Esther, anak angkatnya. Ya, dia bilang buat Ratu Esther, aduh, Haman tuh punya rencana jahat loh. Dia mau bikin kita nggak ada di kerajaan Persia ini. Kamu memang ratu, tetapi kan kamu orang Yahudi, ingat loh. Tolong deh, kamu pikirin gimana caranya supaya kita nggak sampai kena rencana jahatnya Haman. Pikirin ya. Esther mikir nih, waduh iya juga ya. Dan mungkin karena itu Mordekai benar. Aku dijadiin ratu ya supaya menyelamatkan orang Yahudi. Akhirnya Esther ngomong gini sama pamannya, ayah angkatnya. Gini deh, aku berdoa. Semua orang Yahudi berdoa supaya kita bisa, Tuhan akan menolong kita untuk bisa selamat dari rencana jahatnya Haman. Nah, teman-teman boleh menggunakan kata berpuasa jika itu familiar sama anak-anak. Tetapi kalau tidak, berdoa aja boleh. Ya, karena kan konteksnya anak balita ya. Sampaikan juga ke anak-anak begini. Kok Esther menghadap raja aja harus pakai berdoa 3 hari lagi? Ya, ternyata di zaman itu walaupun Esther ratu, tapi Esther hanya boleh menghadap raja kalau Esther dipanggil sama raja. Kalau Esther tiba-tiba datang, wah, dan raja nggak mau terima, wahnya kenapa? Karena Esther bisa dihukum. Serem. Kalau sampai raja nggak mengulurkan tongkat emasnya, waduh, Esther bisa dihukum. Ya, kalau raja mengulurkan tongkat emas aman. Esther bisa menghadap raja, tandanya raja mau ketemu sama Esther. Tadi kakak bilang Esther berapa hari minta berdoanya? 3 hari ya, semuanya berdoa. Orang Yahudi, Esther, dayang-dayangnya Esther, semua berdoa supaya Tuhan menolong Esther berani menghadap raja dan berani menyelamatkan orang-orang Yahudi dari rencananya Haman. Karena rencana itu jahat banget. Setelah 3 hari berdoa, Esther siap untuk menghadap raja. Walaupun mungkin bisa aja dihukum. Serem banget. Ya, begitu Esther udah siap nih, ya, itu kan bisa kalau masuk raja nggak ngulurin tongkat emas, wah dihukum. Tapi kalau raja mengulurkan tongkat emas, ya nggak dihukum. Kira-kira raja mau nggak ya menerima Esther? Biarkan anak-anak menjawab ya. Wah, Tuhan menjawab doa Esther dengan membuat raja bersedia menerima Esther ya. Esther siap untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari rencana Haman yang jahat. Teman-teman sampai di sini. Kenapa? Karena
ini baru undangan, Esther baru mau menyampaikan undangan, lalu kemudian nanti ngadunya baru nanti gitu ya. Jadi sampai di sini aja karena kita bicara tentang keberanian ya. Jadi nanti kakak-kakak kemudian langsung masuk ke ininya, ke apa aplikasinya ya. Ternyata selain cantik, Esther juga punya hati yang baik ya, karena ia mau berbuat baik pada bangsa Yahudi. Dan Tuhan memberi Esther keberanian menghadap raja. Dan Tuhan membuat raja mau menerima Esther. Berani yang kita pelajari dari Esther bukan yang seperti ini. Tetapi berani yang kita pelajari dari Esther seperti ini. Berani berbuat baik. Adik-adik sekarang kamu juga pasti dong berani berbuat baik seperti Esther kan? Lalu di sini teman-teman boleh minta anak-anak untuk menyebutkan contohnya ya. Berani berbuat baik apa aja. Mungkin start dari orang-orang di rumah gitu ya, membantu dan lain sebagainya sampai ke yang lebih luas. Terserah jawabannya anak-anak. Setelah itu teman-teman ajak anak-anak untuk membuat aktivitas. Ini usulan dari saya ya. Aktivitas anak sekolah minggu itu menemukan 5 perbedaan pada gambar Esther menghadap raja. Ayo, kakaknya ketemu nggak? Ketemu? 5. Ya kalau kakaknya ketemu, adiknya bisa ketemu. Tapi kalau kakaknya nggak ketemu, apalagi adiknya. Oke, teman-teman. Ya, itu persiapan untuk Batita Balita. Ya, saya mau ngucapin selamat persiapan buat teman-teman. Selamat mempersiapkan diri dengan baik-baik, dengan sebaik kakak-kakak. Tuhan Yesus memampukan. Terima kasih Kak Grace Bustami. Dan kita akan mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Dan akan menyampaikannya adalah Kak David Kusuma. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini yuk. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kami baru saja menyajikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil oleh Kak David Kusuma. Mari Kak David Kusuma. Halo kakak-kakak sekalian, salam jumpa kembali. Terima kasih Kak Santi atau Pak Hendra. Saya akan berbagi metode bercerita berkaitan dengan Tuhan memberi keberanian untuk kelas kecil atau tengah ya. Izinkan saya share terlebih dahulu. Nah, kita akan mulai. Tuhan memberi keberanian dari Esther 4, pasal 4 ayat 10 sampai dengan pasal 5 ayat 8. Itu belajar dari kisah Esther yang berani menjumpai sang raja dengan resiko dia bisa meninggal gitu kan ya, bisa celaka seperti itu. Tujuan yang ada di suluh anak yaitu anak mau percaya Tuhan memberi keberanian untuk melakukan hal benar. Terus yang kedua adalah anak berkomitmen melakukan hal benar. Nah, saya ingin menegaskan beberapa hal yang poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Ratu Esther saat mengetahui akan ada konspirasi pembunuhan orang Yahudi yang awalnya merasa jauh dari dirinya menjadi sadar dengan teguran dari Mordekai. Terus bahwa disinilah menjadi tibali bahwa kehadirannya di istana raja tentunya ada rencana di balik semuanya itu. Allah punya rencana atas Esther. Persoalannya dia tidak semudah itu membuat laporan kepada raja gitu ya, karena ada undang-undang di mana kalau raja tidak memanggil nggak boleh menjumpai, bisa bisa celaka seperti itu ya. Terus sehingga Esther minta semua orang berdoa dan berpuasa bersama dia supaya dia dapat menyelamatkan bangsanya. Esther menghadapi persoalan bukan dengan kekuatan dirinya tapi bersama dengan Tuhan. Meskipun ada kegentaran untuk menghadapi resiko kematiannya, tapi bersama dengan Tuhan dia menemukan keberanian untuk menjalankan dan ada keberserahan kepada Allah. Jika memang dia harus mati untuk itu, maka terjadilah karena dia harus menjalani itu untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi ada keberserahan itu dalam sikap Esther gitu kan ya. Terus saya mengusulkan urutan alurnya ya untuk kelas kecil dengan tujuan anak percaya
bahwa Tuhan memberi keberanian untuk melakukan hal benar. Yang pertama, Ratu Esther mendengar kabar dari Mordekai berkaitan rencana jahat Haman. Terus awalnya Ratu Esther merasa apa yang bisa dilakukan begitu kan ya. Dia jauh gitu kan ya, nggak bisa ini gitu ya. Tapi Mordekai mengingatkan lagi gitu kan ya, bahwa jangan santai-santai gitu kan ya. Ini bisa juga kena kamu gitu. Bahkan Tuhan bisa menolong dengan cara yang lain gitu kan. Diingatkan kembali bahwa kehadiranmu di sana mungkin ada rencana Tuhan sehingga Tuhan menempatkan kamu di sana gitu kan. Nah, tapi tidak mudah menghadap raja, bisa celaka jika raja tidak berkenan. Maka Ratu Esther meminta Mordekai dan semua bangsa Yahudi di sana di benteng Susan itu berdoa dan berpuasa meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Setelah 3 hari mereka berdoa berpuasa, Ratu Esther mencoba menemui raja. Meskipun ada resiko celaka, tapi Ratu Esther tetap berani menghadap raja supaya bangsanya dapat diselamatkan. Akhirnya raja melihat ratu dan raja mau menjumpai sang ratu, gitu ya. Tuhan bukan hanya memberi keberanian tapi kepada ratu, tapi juga menyertai ratu sehingga berhasil menjumpai raja, gitu ya. Jadi ada kesadaran dari Esther bahwa dia dipanggil Tuhan, gitu ya. Maka dari itu kenapa di antara semua wanita gitu kan ya dia sampai bisa kepilih juga gitu ya, ada campur tangan Tuhan di sana gitu ya, ada rencana Tuhan di sana gitu kan, dan akhirnya Esther menyadari itu. Esther dengan berani gitu ya, bukan nekat gitu kan ya, tapi dengan berani. Oleh karena itu dia tahu dia harus kembali kepada Tuhan, merendahkan diri untuk apa, untuk meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan seperti itu. Dan akhirnya Tuhan menyertai, dan bukannya menyertai, Tuhan juga menolong Esther gitu kan ya untuk menyelamatkan bangsanya seperti itu. Terus kreasi penyampaiannya tentunya untuk kelas kecil gitu ya dengan gambar gitu kan ya. Nanti ada bermain peran, ada aktivitas mencari kata, ada 3D picture gitu ya. Nah, kita satu-satu, yang pertama dengan gambar. Ini ya, gambarnya saya sudah pilihin juga. Nanti di apa Google Drive-nya atau di folder Drive-nya itu sudah saya masukkan juga ini yang lengkap gitu kan ya. Nanti kakak-kakak tinggal dicek gitu kan. Ini. Jadi gambarnya lebih lucu gitu ya buat anak kelas kecil seperti itu. Dan akhirnya menjumpai sang raja gitu ya. Terus kalau dengan bermain peran, nah kalau bermain peran ini kakaknya nanti ini pura-pura menjadi Ratu Esther yang lagi bingung gitu kan ya, karena mendapatkan informasi dari Mordekai. Terus gimana ini aku ini gitu kan, seperti itu. Ada dia masih ingat saya enggak gitu kan ya. Aku adalah Ratu Esther gitu kan ya. Minggu lalu aku bercerita bagaimana Tuhan memilihku menjadi ratu gitu kan. Nah, pelayan mengubah ekspresi menjadi cemas sambil berjalan mondar-mandir gitu kan ya. Nah, ini maksudnya gurunya ya, maksudnya itu. Aduh, bagaimana ini gitu kan ya. Ada perintah raja yang akan membahayakan saudara-saudaraku gitu kan ya, seluruh bangsa Yahudi gitu ya. Aku harus bertemu raja untuk memohon menolong bangsaku, tapi bagaimana caranya gitu ya. Kalau aku menjumpai raja dan raja tidak suka, bisa dihukum gitu kan. Terus gimana dong? Aduh, aku bingung sekali nih, gitu kan, seperti itu. Terus, oh ya udah, mari, ayo bantu dukung aku. Aku akan berdoa bersama dayang-dayangku dan juga seluruh bangsa Yahudi di Susan. Tolong juga dukung aku di dalam doa dan puasa, gitu, selama 3 hari ini, gitu. Terus kemudian eh apa berapa hari gitu adik-adik gitu ya. Oh, 3 hari. Aku dan pelayanku juga akan berdoa. Raja mau menerima aku ketika aku datang kepadanya. Nah, kakak-kakak di sini kakak-kakak pada waktu main bisa juga di apa di didukung dengan background ya. Saya sudah juga sertakan di Google Drive-nya background-nya itu kakak-kakak seperti itu. Sebentar, nah dengarkan ya backsoundnya itu. Backsoundnya itu ini, adik-adik, setelah 3 hari berdoa, maka aku mengenakan pakaian ratu, lalu aku berdiri di depan istana raja. Tetapi hatiku agak cemas dan takut, gentar gitu ya. Ya kalau raja berkenan, kalau enggak, wah aku bisa dihukum, celaka aku. Hatiku deg-degan, apakah raja mau menerimaku atau malah dia akan marah, murka gitu. Nah, sambil dengar itu ya Pak, ada backsoundnya begitu gitu ya, supaya
suasana. Wah, tapi tidak tahunya adik-adik, dia melihat aku. Aduh Tuhan, jangan sampai raja marah kepadaku. Tolong aku Tuhan. Tapi raja mengulurkan tongkat emasnya. Itu berarti raja nggak marah. Dia mau menerimaku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuh. Nah, terus raja bertanya, apa yang aku inginkan? Gitu ya, mengabulkan permintaan. Betapa sukacitanya aku. Tuhan menyertai aku dan menolong aku. Sehingga Tuhan memberikan keberanian untuk menghadapi raja. Gitu. Nah, ini saya ambil dari seluruh anak Bina Warga edisi 9 ya. Saya ini ya untuk yang teks bermain perannya ini gitu. Itu ya, itu yang bermain peran. Terus kemudian aktivitasnya saya juga sudah coba buatin gitu ya, mencari kata ini ya. Ada 15 kata gitu kan ya, kakak-kakak gitu kan. Silakan kakak-kakak nanti tinggal print. Saya sudah ada PDF-nya, jadi kakak-kakak tinggal print gitu kan. Tinggal mudah, nanti anak-anak tinggal dibagi, terus kemudian suruh cari tuh kata-kata kunci ini semua ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah 3D picture. Nah, ini juga saya sudah sertakan gitu kan ya, soft filenya gitu kan ya. Kakak-kakak tinggal print. Nah, nanti jadinya itu seperti ini kakak-kakak, kayak figura 3 dimensi ya kan? Kayak figura 3 dimensi ini. Ya itu dari ini nih. Nanti ada di filenya itu tinggal kakak-kakak cari. Ini yang pertama dicetak dulu, ya di print cetak kan ada kan ya. Terus kemudian ini juga dicetak, terus tinggal digunting-gunting nanti. Terus ini buat supaya kelihatan figura 3 dimensinya gitu kan ya. Ini nanti kotaknya dibuat, terus tinggal ditempel-tempel di sisi kiri, kanan, atas, bawahnya ini. Sehingga jadi kayak seperti gambar ini gitu kakak-kakak. Nanti bisa dibawa pulang oleh anak-anak. Itu tinggal print pokoknya kakak-kakak ya gitu. Terus untuk ayat hafal kelas kecil adalah ini. Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian gitu ya. Sedikit aja gitu ya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Terus kemudian pujiannya, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa. Gitu ya. Pasti kakak-kakak juga tahu. Terus aku anak berani, ini ada YouTube-nya, tinggal diklik ya kakak-kakak. Terus jangan serta Yesus kan sudah sering juga ya gitu. Terus sudah itu ya. Usulannya untuk anak kelas tengah atau kelas kecil ini ya, 3 lagu ini seperti itu dengan ayat hafalan itu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Pak Hendra ataupun juga Kak Santi. Silakan. Terima kasih Kak David Kusuma yang sudah menyajikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode anak-anak di kelas besar, dan yang akan menyajikannya adalah lagi-lagi juga Kak David Kusuma. Namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Ester pasal 4 ayat 10 sampai pasal 5 ayat 8 dengan tema belajar dari kisah Ester menghadap raja, Tuhan memberi keberanian. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk kelas besar yang akan dipersembahkan, yang akan disajikan oleh Kak David Kusuma. Mari Kak David. Oke, baik kakak-kakak, ya terima kasih Kak Santi atau Pak Indra gitu ya. Kita akan lanjut untuk kelas besar. Saya akan share screen. Nah, kita lanjutkan untuk kelas besar dengan tema tujuan yang sama gitu ya. Anak mau percaya Tuhan memberi keberanian untuk melakukan hal benar, anak berkomitmen melakukan hal benar. Nah, terus alur untuk kelas besar mungkin ditambahin penjelasannya ya. Mirip dengan kelas kecil, tapi kita akan tambahin penjelasannya. Mendengar kabar dari Mordekai berkaitan Raja Haman, awalnya Ratu merasa apa yang bisa dilakukan, Mordekai menegur ini sama, gitu kan ya, bahwa ini jadi kesempatan memenuhi panggilannya untuk menyelamatkan bangsa, gitu kan. Setelah sadar, oh iya ya, ini harusnya dipakai menjadi kesempatan bahwa Tuhan menempatkan aku di sini, gitu ya, pasti untuk menyelamatkan bangsa Yahudi ini, gitu kan. Tapi tidak mudah menghadap
raja bisa celaka, bisa mati gitu kan ya. Ratu Esther meminta Mordekai dan semua bangsa Yahudi di sana berdoa dan berpuasa. Setelah 3 hari baru Ratu Esther mencoba menjumpai raja. Meskipun ada resiko, tapi Ratu Esther tetap berani untuk menghadapi supaya bangsanya dapat diselamatkan. Akhirnya raja melihat ratu itu ya sama. Terus yang poin 10 yang perlu ditambahkan kakak-kakak, ada beberapa hal yang membuat ratu untuk aplikasinya. Apa beberapa hal yang membuat Ratu Esther menjadi berani menempuh resiko? Yang pertama, dia sadar panggilan Tuhan baginya. Dua, dia mengandalkan Tuhan dan menunjukkan kerendahan hati dengan doa dan berpuasa terlebih dahulu, dan bahkan mengajak seluruh bangsa Yahudi di situ begitu ya untuk mendukung bersama-sama dengan dia untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan. Terus ada keberserahan kepada Tuhan juga. Terus yang keempat, ada hal benar yang harus dia perjuangkan ya. Dia nggak asal aja, tapi dia juga punya hikmat gitu kan ya. Bahwa pada saat dia menjumpai raja, dia nggak langsung lapor, oh itu Haman gitu, enggak. Tapi dia malah mengundang raja untuk ke perjamuannya dulu, seperti itu gitu ya. Nah, itu usulan alur kelas besar gitu kan. Nah, metodenya gitu kata kreasi penyampaiannya dengan gambar, saya juga sudah carikan gambar yang lebih serius, lebih banyak detailnya gitu ya untuk anak kelas besar ini ya. Ini ya. Terus kemudian itu Mordekai menuliskan kepada Hatta ya, Hatta ini sida-sida atau pelayan dari Ratu Esther gitu kan ya. Terus kemudian Ratu Esther mencoba ini disuruh berdoa itu kan ya. Terus kemudian dia menghadap pada hari yang ketiga menghadap raja dan raja berkenan begitu ya. Nah, seperti itu. Itu kalau dengan gambar. Terus dengan people bingo. Nah, kalau dengan bingo ini ya bercerita dengan metode bingo. Seperti itu. Pertama, kita cari kata kunci yang akan kita sampaikan. Jadi, anak-anak sepanjang kita bercerita, anak-anak itu menyimak gitu kan ya, menyimak ceritanya, dan jika ada kata kunci yang kita ucapkan, maka gitu kan ya, mereka akan melingkari gitu kan ya, kata kunci yang sudah terucap oleh kita gitu ya dalam cerita kita gitu ya. Nah, kata kuncinya nanti kita taruh di kartu bingo gitu kan. Anak-anak sambil mendengarkan juga menyimak sehingga ada apa misalnya yang ada di lingkaran di kartu mereka seperti itu. Nah, setiap 3 lingkaran yang sejajar gitu ya atau menurun atau diagonal gitu ya, nanti ada contohnya gitu kan. Nah, itu mereka boleh angkat tangan. Nanti ada minta tolong salah satu guru sekolah minggu yang tidak bertugas mengamati tuh begitu ada yang angkat tangan langsung datengin terus tempel stiker. Nanti ada siapa lagi tempel stiker, tempel stiker, tempel stiker seperti itu gitu kan. Nanti di akhir cerita gitu ya, yang stikernya ada 3 gitu kan ya, maka dia bisa dapat ataupun bisa ditukarkan dengan kenang-kenangan kecil dari kita seperti itu ya, dari kakak-kakak guru sekolah minggunya seperti itu. Jadi kalau mereka menyimak terus kemudian mereka skip gitu kan ya, atau mereka nggak dengerin, ya mereka nggak bisa dapat 3 stiker begitu kan seperti itu. Nah, ada 9 kata kunci gitu kan ya. Saya sudah buatin kakak-kakak kartunya, tinggal kakak-kakak print lagi sekali lagi gitu kan ya. Tinggal di print dah. Nah, setelah di print nanti dibagi gitu kan ya. Saya sudah buatin 10 variasi ya, 10 variasi bingo seperti itu. Kayak gini kakak-kakak. Ini variasi pertama, doa dan puasanya di sebelah sini gitu kan ya. Variasi kedua, doa puasanya di sebelah sini. Variasi ketiga, doa dan puasanya ada di sini gitu kan ya. Ini ada 10 variasi nantinya. Kakak-kakak tinggal print. Itu ada di mana kakak-kakak? Di Google Drive-nya ya. Ada 10. Tinggal print, print, print gitu kan ya kakak-kakak. Seperti itu. Supaya menarik begitu ya kakak-kakak. Nggak selalu cuma cerita satu arah gitu ya. Tapi mereka juga ikut terlibat gitu ya. Sambil mereka mendengarkan, mereka juga menyimak seperti itu gitu. Nah, itu ya ini ya, ini mendata menurun, 3 menurun kok mereka sudah dapat. Oh, berani sudah muncul sudah kedengeran di kita dalam cerita kita. Bangsa Yahudi sudah mati sudah, maka langsung angkat tangan. Nanti ada kakak gurunya yang akan nempel stiker gitu kan. Nanti di akhir cerita mereka akan lihat berapa stiker yang mereka sudah dapat. Kalau 3 stiker, maka mereka bisa menukarkan dengan apa gimmick ataupun hadiah-hadiah kecil seperti itu. Ini mendatar, ini diagonal gitu ya. Itu kakak-kakak. Terus
untuk aktivitas diskusi dan sharing begitu kan ya. Supaya ini kan anak-anak kelas besar gitu ya, supaya tertarik gitu ya, saya kasih tema gitu ya, karena diskusi sharingnya ini berseri, ada 4 bagian kakak-kakak, yaitu detektif cilik gitu ya. Saya juga sudah buatin worksheet-nya gitu ya, tinggal di print gitu kan ya. Worksheet-nya itu nanti bentuknya kayak lembaran file-file lama gitu ya, cool case gitu ya, seperti itu. Nah, seperti yang kiri ini gitu kan ya. Jadi detektif cilik ini ada ini dibuat nuansa detektif cilik yang menelusuri tentang dari mana keberanian Ratu Esther berasal itu gitu. Ya, dibagi 4 bagian. Bagian pertama adalah cari petunjuk, bagian kedua cari bukti, bagian ketiga kesimpulan, bagian keempat lakukan misi. Ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, setiap bagian ada lembar kerjanya masing-masing yang seperti di kanan ini. Ini juga sudah saya buatin PNG-nya. Jadi kakak-kakak tinggal print. Kalau mau dicetak akan bagus karena berwarna. Kalau di copy atau di print mungkin agak gelap-gelap gitu ya kakak-kakak, seperti itu karena berwarna coklat seperti itu. Nah, kalau mau lebih seru lagi dimasukkan dalam map file yang biasanya kalau di film-film detektif gitu kan ada map file-file tentang apa bukti, evidence dan segala macam. Nah, jadi setiap anak dapat 1 file yang isinya 4 lembar apa namanya worksheet atau 4 lembaran case-case itu begitu. Nah, case pertama adalah gitu ya, atau bagian pertama adalah cari petunjuk. Baca Ester 4 sampai 10 Ester 4 ayat 10 sampai pasal 5 ayat 8 ya. Tugasnya adalah mencari kata-kata di teks Alkitab begitu, yaitu apa? Ini undang-undang. Nanti kalau ada undang-undang dikasih garis gitu kan ya atau dilingkari. Kalau dapat kata puasa dilingkari, dapat kata mati dilingkari, dapat kata mengulurkan itu dilingkari seperti itu. Nah, kira-kira sampai 5 ayat 8 itu 4 kata ini ada gitu ya kakak-kakak. Seperti itu. Jadi mereka mencari di Alkitabnya masing-masing seperti itu. Terus hmm, bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah kartu bukti tadi ya, gitu kan ya. Cari bukti. Nah, ditulis di kartu bukti ini, gitu kan ya. Ada 3 pertanyaan yang perlu didiskusikan, gitu kan ya. Kalau bisa didiskusikan ya berdua-berdua atau bertiga-tiga, nggak usah terlalu banyak, gitu ya. Kalau terlalu banyak nanti jadi main-main, gitu kan ya. Itu pertama, mengapa Esther bisa berani menghadapi raja walaupun beresiko mati? Nah, temuan pertama mereka apa itu? Nah, setelah tadi mereka membaca itu, kira-kira menurut mereka apa yang membuat Ratu Esther itu berani meskipun resiko kalau misalnya rajanya nggak berkenan bisa mati dia begitu. Terus yang kedua, menurutmu apa yang terjadi jika Esther tidak berani? Nah, apa? Nah, dari hasil diskusimu temuannya apa itu? Temuan kedua untuk jawaban kedua ya, tulis di situ. Terus apa yang bisa kita pelajari dari keberanian Esther dalam menghadapi masalah kita sehari-hari? Nah, apa itu gitu kan ya? Kira-kira misalnya ya sama gitu ya saat kita diperhadapkan dengan melakukan kebenaran atau nanti kalau kita melakukan kebenaran malah diolok-olok gitu ya sok suci nggak mau nyontek misalnya gitu kan ya. Sok suci nggak mau ngasih nggak mau berteman gitu kan ya nggak mau nolong teman dan segala macam lah sombong lah apa gitu kan ya gimana gitu kan ya menghadapinya seperti itu. Nah itu lembar yang kedua. Terus kemudian lembar yang ketiga yaitu bagian 3 gitu ya. Bagian 3 adalah cari kesimpulan. Ya, jadi Ratu Esther berani karena gitu kan. Nah, nanti bentuk filenya kayak gini nih gitu kan ya. Mereka harus melengkapi titik-titik ini dengan isian yang di bawah ini gitu ya 1 sampai 6 ini seperti itu gitu ya. Nah, misalnya dia sadar akan titik-titik Tuhan bahwa Tuhan punya rencana atas terpilihnya dia di istana Raja Ahasiveros gitu kan ya. Apa? Misalnya dia sadar akan kerendahan hati, bukan. Dia sadar akan hikmat, bukan. Dia sadar akan percaya, bukan lah gitu ya. Dia sadar akan berserah, bukan. Bersama, bukan. Panggilan. Nah, dia sadar akan panggilan Tuhan bahwa Tuhan punya rencana atas terpilihnya dia di istana Raja Ahasiveros gitu kan ya. Yang kedua, Ratu Esther tidak melangkah sendirian, tetapi apa nih gitu kan ya? Kerendahan hati, percaya, hikmat, berserah bersama ya, bersama seluruh orang Yahudi di Susan berdoa dan berpuasa, membuktikan apa? Kerendahan hati ya, kerendahan hati untuk mencari pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Esther juga apa? Percaya
dan apa nih? Berserah kepada Allah. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ia menyerahkan dirinya pada kehendak Tuhan. Jadi ini pasal-pasalnya ini adalah ayat rujukannya untuk jawaban itu ya, seperti itu. Karena bukan eksplisit ya, implisit di dalam situ gitu kan ya. Nah, terus yang keempat, dia melakukan dalam apa ini gitu ya? Oh, tinggal hikmat ya, dalam hikmat tidak langsung menjumpai atau melaporkan, tapi saat berjumpa mengundang raja dulu dan Haman untuk keberjamuannya dia dulu seperti itu. Begitu, ini jadi bagian kesimpulannya biar mereka tahu gitu ya, ada 4 bagian yang menjadi latar belakang kenapa kok Ratu Esther itu berani gitu ya, karena ada Tuhan yang punya rencana atas dirinya gitu kan ya, dan dia percaya berserah kepada Tuhan gitu kan ya, dan dia juga melakukannya dengan hati-hati gitu ya, bukan asal aja seperti itu. Nah, terus yang bagian terakhir, bagian terakhir nih, misi detektif gitu ya. Aku berani karena Tuhan dalam apa gitu kan ya. Gitu. Nah, ini harus kakak-kakaknya diingatkan gitu ya. Eh, apa yang akan kamu lakukan ini didasarkan pada pertanyaan bagaimana kita bisa belajar dari Esther yang berdoa dulu, terus kemudian berserah kepada Tuhan, terus kemudian baru bertindak berani seperti itu. Enggak, bukan nekat gitu ya. Tapi kalau berani itu dipertimbangkan gitu ya, meskipun ada rasa takut gitu, berani itu bukannya tidak ada rasa takut ya, ada rasa takut tapi dia mau menghadapi rasa takut itu begitu kan, seperti itu bersama dengan Tuhan dia mau menghadapi itu gitu. Nah, terus apa yang mau kamu lakukan gitu kan ya, dalam apa gitu kan ya, misalnya ini sudah saya kasih contoh, nanti kakak-kakak juga kasih contoh ke mereka ya gitu ya. Contohnya misalnya dalam tindakan untuk tetap memilih jujur, tidak mencontek, meskipun resikonya diolok-olok sok suci gitu kan. Terus kemudian dalam apa lagi nih? Dalam tindakan menolong teman. Meskipun temannya itu menyebalkan gitu kan ya. Nggak perlu ditolongin lah, syukurin gitu kan ya. Tapi ya itu menjadi hal yang benar untuk menolong sesama yang membutuhkan kan. Seperti itu. Jadi ya kita mau berani untuk menolong gitu kan ya, meskipun bisa jadi gitu kan ya dia nggak menerima pertolongan kita gitu, malah diajukan apa lu gitu kan ya, sok suci lu apa sok pahlawan gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan ya, tapi apakah kita mau tetap menjalani panggilan kita gitu ya untuk melakukan apa yang baik, karena itu juga jadi panggilan kita, bukan hanya panggilan Ratu Esther begitu kan ya. Nanti akan ada di ayat hafalannya kakak-kakak, ayat hafalannya itu juga akan menolong mereka untuk merujuk pada aktivitas ini begitu kan ya, sehingga itu jadi satu kesatuan gitu ya, ada pesan yang sama yang kita sampaikan. Terus kemudian misalnya apa, berdoa terlebih dahulu sebelum makan meskipun di tempat umum gitu ya, berdoanya nggak teriak-teriak gitulah gitu kan ya, ya biasa aja natural gitu kan. Tapi nggak malu gitu kan ya. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita dan kita mau bersyukur atas makanan yang Tuhan beri pada saat itu gitu. Dan ya seterusnya mau apapun gitu ya, kakak-kakak bisa tambahkan contohnya. Kemudian supaya anak-anak bisa menuliskan di lembar keempat ini itu seperti itu. Nah ya kalau sudah ya dibawa pulang nanti itu ya, 4 lembar case itu ya, seperti itu. Nah ini ayat hafalannya ya. Nah, ayat hafalannya apa gitu kan ya. Nih, Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya kan? Jadi merujuk pada yang tadi yang kita sudah ini gitu ya, bahwa kalau kita tahu ada hal benar yang harus dilakukan, maka lakukan itu. Ada hal yang baik yang harus kita lakukan, maka lakukan itu gitu ya. Meskipun ada kegentaran, ketakutan gitu ya, mari kita percaya kepada Tuhan gitu ya. Karena Tuhan itu yang mau gitu kan ya, ini ya. Ia mau gitu kan, supaya kita hidup dalamnya, supaya kita apa menghidupi itu gitu kan ya, melakukan pekerjaan baik itu gitu kan, yang Tuhan sudah rencanakan gitu ya. Berarti kita sudah dipanggil sejak awal gitu kan ya, karena Tuhan itu yang menciptakan kita dan Tuhan yang membuat apa segala macam rencana dalam kehidupan kita. Dan itu untuk apa gitu ya? Untuk memuliakan nama Tuhan melalui
apa yang kita lakukan dalam pekerjaan baik itu melalui mengenapi apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Nah, dengan keberanian, dengan dasar itulah kita boleh berani gitu ya, bahwa Tuhan bukan hanya merencanakan dan memanggil kita, tapi juga Tuhan menyertai kita. Sehingga sama seperti kisah Ratu Esther gitu kan ya, akhirnya Ratu Esther pun gitu ya, boleh dipanggil oleh sang raja dan kemudian bisa menyelamatkan bangsanya seperti itu. Itu ya. Terus pujiannya Allahku besar sama ini sama. Cuma saya menambahkan untuk kelas 5 dan 6 kalau mau ditutup dalam komitmen keberanian pada saat sebelum doa tutup kita minta anak-anak kita menyanyi dari PKJ 177. Aku Tuhan semesta atau Here I am Lord gitu kan ya. Tahu kan ya kakak-kakak ya. Banyak itu di YouTube-nya tinggal dicari gitu kan ya. Ini aku utus aku gitu kan seperti itu. Setelah itu tutup supaya anak-anak diutus untuk melakukan apa yang tadi itu ya yang sudah menjadi worksheet keempat itu gitu ya bahwa mereka berani untuk melakukan sesuatu yang benar gitu ya seperti itu gitu. Misalnya ya suruh tulis apa yang mereka lakukan dalam seminggu ini gitu kan ya. Nah, nanti minggu depannya kita recheck gitu ya bisa nggak masih takut atau kenapa kok takut kalau misalnya takut gitu ya melakukan hal yang baik atau yang benar itu gitu kan mau malu dan segala macam. Nah nanti kita akan semangati dia untuk tetap mau berjuang untuk melakukan apa yang baik dan benar itu seperti itu. Demikian sharing saya. Semoga ini memberkati kakak-kakak dan menginspirasi kakak-kakak. Selamat persiapan pribadi dan kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Hendra ataupun Kak Santi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak David yang sudah menyajikan usulan metode untuk di kelas besar. Kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab, usulan metode Batita Balita, kecil dan besar. Kakak-kakak dapat mematangkan kembali bahan persiapan kakak-kakak ya, sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak mendampingi dan mengajar anak-anak sekolah minggu. Dan tentu saja kakak-kakak dapat menyimak usulan lagu-lagu anak sekolah minggu yang diambil dari Kidung Ceria atau Kidung Sekolah Minggu. Itu tentu sekali sangat bermanfaat untuk kakak-kakak menambah nih perbendaraan lagu-lagu yang baik dinyanyikan untuk anak-anak sekolah minggu dalam kebaktian sekolah minggu. Dan tentu saja kakak-kakak dapat menyaksikan aktivitas yang bisa dipelajari nih ya oleh kakak-kakak sekolah minggu dalam upaya untuk mengajak anak-anak sekolah minggu melakukan aktivitas di kelas masing-masing. Dan kita sudah merampungkan pada episode kali ini dan mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Anak-anakmu telah menyajikan apa yang terbaik dari yang mereka boleh sajikan. Bahan Alkitab dan juga usulan metode di setiap kelas. Terima kasih Tuhan untuk setiap kakak-kakak yang banyak kali memberikan usulan bagi anak-anakmu, kakak-kakak dimanapun berada. Tuhan berkati karya kerja mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kakak-kakak di episode yang akan datang dalam program persiapan guru sekolah minggu.